Rumus untuk menghitung luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah dengan luas selimut tabung. Artinya, ada 3 rumus yang akan kita jabarkan dan akan kita gabungkan. Materi tabung untuk matematika kelas 9 merupakan bagian dari materi dalam pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung atau yang kita singkat dengan BRSL, yaitu selain materi tabung ada bangun ruang, kerucut, dan bola. Ada 5 tujuan pembelajaran dalam materi BRSL. Salah satu yang menjadi penekanannya adalah peserta didik mampu menentukan bentuk jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung dan juga mampu menentukan luas permukaan dan volume ketiga bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Di video bagian 1 ini, khusus untuk materi bangun ruang sisi lengkung, dilengkapi dengan peta konsep. Salah satu tujuannya adalah agar pembelajaran lebih terarah dan sistematis. Perhatikan ya peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas bagaimana menghitung luas permukaan tabung bersama Bu Sriwati dari RBM, Rumah Belajar Matematika. Ikuti dan simak video ini dari awal sampai akhir ya. Tabung merupakan salah satu contoh dari bangun ruang. Kita ingatkan kembali ya, bangun ruang itu yang seperti apa? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki volume dan isi, serta memiliki komponen penyusun yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut, atau yang kita kenal dengan bangun 3 dimensi. Nah, perhatikan contoh bangun ruang pada gambar ini. Berdasarkan bentuk sisinya, bangun ruang terbagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Di kelas 8, kalian sudah mendapatkan materi bangun ruang datar. Yang pasti kalian sudah bisa membedakan. Nah, ini adalah contoh bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk matematika kelas 9, khusus dibahas yaitu bangun ruang sisi lengkung atau yang kita singkat BRSL. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung pada permukaan bidangnya. Atau bahasa sederhananya sisinya melengkung. Contohnya adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah, ketiga materi ini akan kita bahas satu persatu ya. Baiklah, kita mulai dari bangun ruang yaitu tabung. Ada banyak benda-benda di sekitar kita yang menyerupai atau berbentuk tabung. Nah, apa saja benda-benda yang sering kita lihat atau kita gunakan bahkan ya? Nah, contohnya ini ada gelas, kemudian ada kaleng tempat makanan ataupun minuman, ada drum ya. Nah, kemudian ada bangunan atau menara yang berbentuk tabung barangkali ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa definisi tabung dalam matematika. Tabung adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah daerah lingkaran, yaitu tutup dan alas, yang kongruen dan sejajar, serta sebuah bidang lengkung atau sisi tegak yang menghubungkan kedua lingkaran yang kita namakan dengan selimut tabung. Nah, perhatikan gambarnya ya, ada alas berupa lingkaran dan tutup juga berupa lingkaran. Nah, kedua lingkaran ini dikatakan kongruen, artinya adalah sama dan sebangun. Besarnya sama, maka jari-jarinya nanti juga akan sama. Selanjutnya, kita lihat apa saja unsur-unsur dalam tabung. Nah, karena tabung terdiri dari alas tabung dan tutup tabungnya adalah sebuah lingkaran. Nah, di dalam lingkaran pasti ada jari-jari dan diameter. Jari-jari adalah setengah dari diameter atau diameter adalah 2 kali jari-jari. Nah, kemudian selimut tabung dan tinggi tabung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat unsur-unsur tabung. Jika tabungnya dibuka atau dibelah, biasanya kita namakan dengan jaring-jaring tabung. Perhatikan
gambar tabung ya yang sebelum dibuka alasnya adalah berwarna biru, kemudian tutupnya adalah yang berwarna merah. Setelah dibuka gambar yang di sebelah kanan ya, tabung yang berwarna biru artinya adalah alas tadi berupa lingkaran. Kemudian tutup tabung yang berwarna merah juga berupa lingkaran. Nah, sementara selimutnya berupa atau berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke sifat-sifat tabung dulu ya. Kita ulangi, yang pertama, memiliki 3 buah sisi. Kita ulang ya, tadi ya, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Nah, kemudian yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, tidak memiliki diagonal bidang dan bidang diagonal. Yang keempat, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Baiklah, setelah kita pahami unsur-unsur tabung dan sifat-sifatnya, kita lanjut bagaimana menghitung luas permukaan tabung. Untuk itu, kita pahami dulu ya, apa itu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah luas bangun datar yang menutupi seluruh permukaan tabung. Jadi, luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah dengan luas selimut tabung. Atau bahasa sederhananya adalah luas seluruh permukaan tabung. Nah, kita jabarkan rumusnya ya, luas permukaan tabung tadi. Kita perhatikan jaring-jaring tabung ya. Jadi yang pertama kita cari dulu adalah luas alas. Karena alasnya adalah berupa lingkaran, berarti luas alasnya adalah luas lingkaran. Kalian masih ingat? Luas lingkaran adalah VR kuadrat. V itu boleh 22/7 atau 3,14 ya. Nah, selanjutnya, luas tutup juga berupa lingkaran. Artinya apa? Untuk menentukan luasnya adalah luas lingkaran juga. Jadi rumusnya sama, VR kuadrat. Karena sudah kita jabarkan rumus luas alas dan luas tutup, selanjutnya kita akan menjabarkan rumus luas selimut tabung. Luas selimut tabung kita perhatikan dari jaring-jaring tabungnya ya, adalah luas persegi panjang. Nah, selimut ya. Nah, luas persegi panjang, masih ingat rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita perhatikan ya, panjang di sini adalah panjang keliling lingkaran. Kenapa menjadi keliling lingkaran? Karena ketika selimutnya tadi kita gulung kembali, dia akan menjadi keliling sebuah lingkaran. Nah, artinya rumusnya sama dengan 2 VR. Nah, kemudian lebarnya, perhatikan di gambar, lebar itu adalah tinggi tabung. Jadi, panjang keliling lingkaran adalah 2 VR. Kita kalikan dengan T atau tinggi tabung, jadi rumusnya adalah 2 VR kali tinggi. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita gabungkan ketiga rumusnya ya. Luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Kita tulis ulang ya rumus tadi. Luas alas adalah luas lingkaran, luas tutup juga luas lingkaran, luas selimut adalah luas persegi panjang. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat. Nah, kemudian luas lingkaran yang untuk tutup juga VR kuadrat. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, tapi kita ganti dengan keliling lingkaran. Dia tadi menjadi 2 VR kali T ya. Nah, 2 VR kuadrat, untuk VR kuadrat ditambah VR kuadrat karena nilainya 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 2 VR kuadrat. Ditambah 2 VR kali T, kita tulis 2 VR T ya. Nah, jadi rumus ini boleh kita gabungkan dengan kita faktorkan ya. Nah, memfaktorkan ini supaya kita tidak berulang-ulang ya 2 kali menghitung nilai V-nya atau memasukkan V-nya 2 kali. Nah, coba cara memfaktorkannya, kita keluarkan nilai yang sama. Di sebelah kiri kan 2 VR, kemudian ditambah dengan 2 VR. Jadi 2 VR-nya kita keluarkan, baru dalam kurung
R-nya kenapa ada 2 kali? Karena di sini tadi 2VR kuadrat. Kalau kita kalikan suku per suku, 2VR kali R adalah 2VR kuadrat, 2PR kali T adalah 2PRT. Nah, inilah yang dikatakan dengan rumus luas permukaan tabung adalah 2PR dalam kurung R plus T. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah tabung mempunyai jari-jari alasnya 14 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Langkah pertama dalam menjawab soal ini, kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah jari-jari, yaitu kita tulis dengan lambang R kecil ya, 14 cm. Kemudian tinggi tabungnya adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas tabung atau luas permukaan tabung. Nah, kita tuliskan dulu ya rumus yang sudah kita jabarkan tadi. Luas tabung adalah 2VR dalam kurung R ditambah T. Nah, 2 di sini tadi kan adalah rumus, kita tuliskan 2 kali 22 per 7. Kenapa harus memakai 22 per 7? Tidak 3,14 karena salah satu ukuran dalam tabung ini yaitu jari-jarinya merupakan kelipatan 7, yaitu 14. Jadi kita boleh menggunakan 22 per 7. Itu tipsnya ya. Kalau dia tidak kelipatan 7, kita boleh menggunakan 3,14. Nah, saya ulangi ya. 2 kali 22 per 7 kali 14. 14 tadi adalah R. Kemudian dalam kurung 14 ditambah dengan 20. Nah, sama dengan 2 dikali 22 per 7, kemudian 14 kali 14 ya. 14 ditambah 20 adalah 34. Selanjutnya, 2 dikali 22 adalah 44. Kemudian dikalikan dengan 2, dapat 2-nya adalah kita langsung bagi ya. 14 dibagi 7 untuk memudahkan perhitungan saja ya. 14 bagi 7 itu 2. Kemudian kita kalikan dengan 34. Sebenarnya bisa saja langsung 2 kali 22 kali 14 kali 34 bagi 7, tetapi akan lebih lama. Kita lanjutkan perhitungannya. 44 kali 2 kali 34 adalah 44 kali 68 sama dengan 2992 cm kuadrat. Karena satuan dari luas adalah cm persegi atau cm kuadrat. Jadi luas permukaan tabung adalah 2992 cm kuadrat. Nah, mudah ya. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab ya. Ikuti video bagian kedua, lanjutan dari pembahasan soal-soal luas permukaan tabung, dan akan ada rumus untuk menghitung volume tabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.